Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa Quran silakan buka surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Setiap hari kita berlawanan dengan ayat ini. Kita lalai. Kalau mau dapat cahaya apa Allah bilang? Rijalun la tulhihim tijarah. Kita tidak dilalaikan sama perdagangan kita. Wala bay'un an dzikrillah. Dan tidak pula dari mengingat Allah. Kita lalai dengan perdagangan kita, perniagaan kita, jual beli kita, aktiviti kita, kampus kita, pekerjaan saudara, kuliah saudara, bayi saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, melalaikan kita semua. Ini yang terjadi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Terasa. Baru menit-menit pertama nih kita ngomong tentang cahaya. Udah kelihatan bener ya. Kenapa hidup kita tanpa cahaya? Nggak ada cahaya. Saya men-tweet tadi atas izin Allah SWT di @Yusuf_Mansur. Orang yang berjodoh nggak ketemu jodohnya. Apakah tidak ada orang yang perlu dengan jodoh? Apakah cuma dia sendiri? Sehingga tidak ada orang yang bisa saling mengenal dan saling melamar? Semua sudah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaikan di satu kamar besar yang namanya alam ini, yang namanya dunia ini, tapi tidak ada yang dikasih lihat satu sama lainnya. Terasa tidak? Kita butuh jodoh, tapi kita kayak di kamar yang gelap. Padahal di kamar yang gelap itu ada orang lain juga yang butuh jodoh. Nyari jodoh, harusnya saling melihat, saling ketemu. Tapi Allah membuat kita semua tidak bisa melihat dan tidak bisa menemukan. Apakah tidak ada jodoh di situ? Ada. Ada. Setiap persoalan ada jawabannya. Tapi kenapa orang-orang yang berhutang seperti tidak ketemu jalannya? Khawatir saudara, jangan-jangan Allah lagi mencabut cahayanya untuk diri saudara. Begitu mudahnya Allah kan kalau sudah mau membayar hutang seseorang. Betul? Mudah sekali. Langsung hilang semua. Tapi nggak ada yang sanggup memberi cahaya kepada siapa orang yang sudah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang tahu lewat 2 ayat baru ini, saya udah tahu. Kita lalai dari sholat kita. Tidak bergegas kita sholat. Kita lalai dengan janji-janji sama manusia. Padahal kita sedang janji sama Allah. Kitabam mauquta. Sholat itu adalah janji kita sama Allah. Tapi dinanti-nantiin. Karena ada janji sama manusia. Gimana kita mau punya cahaya? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang disebut di sini? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Ternyata tidak. Kita meleset. Kita tidak termasuk laki-laki yang mengalahkan perniagaan untuk Allah,
mengalahkan kepentingan sedekah daripada kebutuhan kita, mengalahkan kemudian yang lain karena untuk sholat 5 waktu berjamaah. Enggak, kita kalah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kita pun tidak lagi memiliki ayat yang disebut ini. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kita tidak lagi memiliki hati yang takut. Kalau mau mengerjakan maksiat takut, gemeter. Nanti ada hari pengadilan, ada pembalasan, ada pencatatan yang nanti akan dibuka. Kita tidak lagi takut mengerjakan dosa. Enak aja kita pakai mata kita, telinga kita, perut kita, kaki kita. Semua yang Allah berikan kepada kita justru dipakai oleh kita untuk menentang Allah, menjadi penentang yang paling hebat. Hanya Allah tidak mengecap kita Fir'aun. Bisa-bisanya kita bermaksiat di hadapan Allah yang Maha melihat. Kemarin saya diwawancarai di TV One. Ustadz, bedanya tipis antara yang halal dengan yang haram. Saya langsung sikat. Nggak benar. Mana ada tipis? Jelas sekali. Al-farq bainal halal wal haram. Jelas. Surahnya ada. Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapa yang bilang gak jelas? Yang bikin gak jelas hatimu, hati saya, hati kalian, hati kita semua. Yang sudah membuat kita tidak lagi bisa membedakan yang mana yang maksiat, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang ibadah, yang mana yang sesat, yang mana yang petunjuk, yang mana yang punya kita, yang mana yang punya orang, yang mana yang boleh dimakan, yang mana tidak boleh dimakan. Gak kenal lagi. Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Udah dicabut oleh Allah SWT. Niatnya buka email, tapi gambar masuk thread, jadi nglik yang lain. Makin lama makin dalam. Akhirnya 2 jam. Bukan buka internet untuk urusan baik, tapi buka internet untuk urusan yang haram. Tidak ada lagi yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Bagaimana saudara mau dikasih cahaya? Cahaya tuh begini, Pak. Saudara kehilangan dompet, nggak ada lampu, saudara butuh lampu itu. Lah kalau yang saya bilang tadi cuma dunia tuh ya. Kita butuh modal dunia kan. Kita butuh rumah dunia tuh ya. Kita butuh kendaraan dunia bukan. Dunia, kita butuh istri dunia bukan. Suami butuh istri, istri butuh suami. Masih dunia. Bagaimana kalau yang Allah cabut adalah iman saudara? Mau nyari di mana? Mau nyari liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan membalas dengan apa yang lebih baik daripada yang kalian kerjakan. Kalau kita mengerjakan amal baik, Allah membalas yang lebih baik. Saya ngasih umrah, Allah berangkatkan 13 orang. Saya cuma ngeberangkatin sampai Mekah dan Madinah saja. Tapi Allah memberangkatkan saya sampai Bahrain. Allah berangkatkan saya sampai Mesir. Allah berangkatkan saya sampai Abu Dhabi. Kalau belum mau pulang, dipersilahkan terus ada di sana. Allahu Akbar. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Tapi kalau kalian merugikan orang lain, kalian berbuat maksiat, yakin Allah pasti akan membalas lebih hebat daripada itu. Masih berani kita sama Allah. Silakan obral kemaluan saudara. Kasih kepada perempuan-perempuan lain yang bukan hak saudara. Silakan obral kemaluan para akhwat. Berikan kepada orang-orang yang bukan haknya dia sebagai seorang suami. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Aku akan berikan balasan lebih dahsyat, lebih baik, lebih hebat daripada apa yang kamu lakukan.
Dan silakan pula saudara nyopotin cincin saudara, gelang saudara, emas saudara, duit saudara, motor saudara, mobil saudara untuk Allah. Ya jaziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kemudian ganti kita punya motor tahun 95 jadi motor tahun 2005. Allah ganti kita mobil tahun 2005 jadi mobil baru tahun 2012. Allah ganti kita punya kontrakan karena kita berikan kepada orang lain, tapi kita malah bisa membeli rumah walaupun kecil. Lalu kita kasih lagi rumah kecil itu untuk Allah. Allah bagi kita kemudian rumah besar. Allah kasih kita juga rumah besar dan Allah izinkan kita bersedekah dengan rumah besar kita. Lalu Allah kita berikan lagi kepada Allah rumah yang kita diberikan dari Allah. Allah kemudian mengganti sama kita properti. Allah berikan properti itu untuk Allah. Allah berikan kepada kita dan kita berikan lagi kepada Allah. Subhanallah, Allah berikan jannah buat kita semua. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Tapi kita udah gak ada ngarepnya dan juga tidak ada takutnya. Kalau saudara sudah dicabut rasa takut sama Allah, enjoy bermaksiat, maka saat itu saudara dipastikan hidup saudara tidak bercahaya. Kalau saat itu saudara menggenggam dunia, dunia itu akan menjadi bara. Lihat ayat berikutnya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dikiranya itu oase, ada air, kita jalan berpayah-payah sampai sana ternyata padang pasir juga. Kita pikir kita bakalan senang, bakalan kaya, ternyata rumah tangga bubar, utang banyak, dicari orang, mampus. Karena kita dulunya gak pernah sholat, sholatnya sembarangan, di akhir waktu, gak berjamaah, jarang qiyamul lail. Saudara pikir saudara sedang menggenggam dunia, bukan, Allah bilang. Bukan, sedang menggenggam neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ada orang-orang yang bertahun-tahun Pak gak ketemu jodoh. Ada orang yang bertahun-tahun gak sembuh dari penyakitnya. Ada orang yang bertahun-tahun tidak bisa bayar hutangnya. Ada orang yang bertahun-tahun tidak bisa bangun rumahnya. Ada orang yang bertahun-tahun kemudian tidak memiliki anak keturunan. Ada orang yang bertahun-tahun kemudian hidupnya susah. Barangkali buat dia ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sempurna barangkali. Lalu balasannya Allah Subhanahu wa taala nanti punya diri ketika kita berhadapan dengan Allah. Wahai hambaku, ketika di dunia engkau ridho, aku tidak berikan jodoh untukmu. Wahai hambaku, kita di dunia kamu ridho, aku cabut nikmatku atasmu. Wahai hambaku, kamu dulu ridho, aku berikan penyakit atas tubuhmu dariku. Bagus kalau begitu mah. Namanya kita digolongkan orang-orang yang ridho dan bersabar. Tapi bagaimana kalau keadaan itu kita alami, ternyata bukan sabab ujian, kita sabab azab. Sabab azab. Waktu muda gampang banget dapat cewek, dapat dapat. Begitu waktunya saudara menikah, Allah mati lampu tuh, nggak ada yang mau sama dia. Ada aja judulnya,
Nggak berasa umurnya udah naik 45, 46, 48, 50, mati di dalam keadaan sendirian. Mungkin saya bilang sebagian orang adalah ujian. Terlalu baik Allah kepada dia barangkali. Allah cemburu sama dia. Dia ibadah malamnya terlalu hebat. Kalau aku kawinkan dia, aku nikahkan dia dengan perempuan lain. Belum tentu dia bisa tahajud kepada aku tiap malam seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan kita tahu diri kita siapa. Seperti apa kita di masa mudanya. Bagaimana kita kemudian di masa tuanya. Kita tahu. Ujian atau azab ente tahu. Betulkah itu ujian? Ente tahu bos. Gak perlu dikupas juga tahu. Iya benar. Aduh, subhanallah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang-orang yang kafir, kufur, lupa diri, zalim, aniaya, macam-macam hidupnya. Apa yang terjadi? A'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Dia kayak orang-orang yang neguk air padahal bukan air, bara. Kayak orang yang kemudian menciduk air, bukan air, tapi bara. Sepertinya menenteng sesuatu yang berat, padahal kosong. Gak ada apa-apanya. Yahsabuhu dham'anu ma'a. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nur. Masya Allah Pak, jangan sampai terjadi ini. Gelap berganda ente. Gelap berganda. Kalau mati lampu, tapi siang hari kan suka ada remeng-remeng itu ya. Kita masih kelihatan grendelan kunci. Aduh, betul nggak? Ini kayak ente masuk ke lembah, kanan kirinya itu gunung, tinggi banget, turun begitu turun mati mesinnya. Mati mesinnya, bulan juga kemudian ditutupi oleh awan. Sat, gelap, gak kelihatan apa-apa bos. Atau Allah bayangkan sendiri, Allah contohkan sendiri yang bukan contoh saya. Apa? Allah bayangkan saudara ada di tengah-tengah laut, di malam yang gelap, pekat, badai. Lalu saudara nginiin tangan sendiri saja, tidak melihat. Lalu saudara bilang sama teman saudara, ini berapa? Gak bisa ngelihat. Ini berapa? Gak bisa ngelihat. Tangannya sendiri. Hatta idha akhraja yadahu lam yakad yaroha. Gila gak? Di depan saudara itu solusinya. Gak kelihatan. Terlalu berlapis dosa kita. Berlapis. Zina iya, riba iya, durhaka orang tua iya. Makan harta orang iya. Hah? Ngomongin orang iya, dengerin aib orang iya. Semua dosa saudara membuat saudara gelapnya murakab, berganda, berganda. Ngilanginnya gampang tidak? Buat Allah insya Allah nggak ada yang susah. Cahaya. Apa artinya cahaya? Buat mereka-mereka yang berumah tangga. Lalu awalnya dulu dengan berzina. Kalau Allah tidak izinkan sperma itu punya cahaya, gak bakal ketemu ovum. Itu sperma berenang terus, gak nyampe-nyampe bos. Diagnosa menurut kedokteran, spermanya lemah. Bukan lemah, nggak ada yang nuntun sampai ke ovum. Akad nikah dianggap pertobatan. Bukan, akad nikah bukan pertobatan. Angkah tuka, zawaj tuka, bla bla bla. Itu bukan pertobatan.
Tapi Masya Allah, begitu sadar mengaji, yang dulu dianggap enteng tiba-tiba kayak gunung gede gitu. Ya Rob, dia menangis tersungkur bersama istrinya. Lalu berdoa dia sujud, minta ampun kepada Allah. Begitu dia hubungan badan, kali ini dengan ridho Allah sepol-polnya karena sudah bertobat. Begitu terlepas itu sperma, dang, Allah kirimkan malaikat, saat ditenteng, neceng, masuk. Jadi dia anak. Kalau Allah redho, insya Allah. Tapi don't worry, insya Allah sebagian yang lain saya bilang, mungkin ujian buat dia. Atau ada maksud Allah yang lain untuk dia. Koreksi diri, itu intinya. Kenapa cahaya itu dihilangkan oleh Allah. Ketika enggak ketemu, saya oke-oke aja Ustaz. Alhamdulillah, saya periksa atas juga oke. Ayah saya, ibu saya membiayai saya bukan dari uang riba, bukan dari uang-uang yang haram. Ayah dan ibu saya, alhamdulillah bukan pezina, bukan pemabuk. Insya Allah, saya pun oke-oke aja. Apa ya maksud Allah? Kok saya sampai hari ini tidak dikaruniai anak keturunan? Ya, bersabar saja kali Bu. Mudah-mudahan ini bukan azab tapi ujian. Ya Ustaz. Ustaz ngomong-ngomong bisa hadir enggak? Hadir apa? Saya punya rumah tahfiz. Ada berapa anak? Ya ada 38 anak. Tuh dia. Belum tentu dia sempat kalau punya anak. Ternyata Allah punya maksud. Allah punya maksud buat dia. Apa? Dia menjadi jalan bagi 38 anak orang lain. Menjadi anaknya. Oh Ustaz nggak seru kalau bukan anak sendiri. Betapa banyak orang-orang tua yang kehilangan anaknya padahal dia anak kandungnya. Sakit hati dengan anak kandungnya. Betapa banyak juga orang-orang yang bahagia dengan anaknya padahal dia bukan anak kandungnya. Saya contohnya dengan Kiai Haji Sanusi Hasan. Bukan ayah saya. Tapi bagaimana Allah muliakan beliau. Tatkala udah masuk ke alam kuburnya. Imam Madinah datang, Imam Masjid Kuba datang, syekh-syekh besar dari Yaman datang, semua datang. Saya yang anak angkatnya seperti anak pertamanya yang laki-laki. Memimpin kemudian sholat bagi 25 ribu orang di belakang sholat gaib. Sholat jenazah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa banyak orang-orang yang tidak punya anak. Tapi seperti punya anak. Ketika pewisuda ini bilang, terima kasih pada emakku yang di sana. Orang tidak ada yang menyangka kalau itu bukan emak aslinya. Padahal itu cuma emak angkatnya. Tapi hari itu seakan-akan itu anaknya sendiri. Tapi betapa banyak orang-orang tua yang tidak memiliki lagi anak. Karena anak itu kerja-kerja sendiri. Nikah-nikah sendiri. Pergi berumah tangga sendiri. Ada urusannya sama orang tua. Betapa banyak kemudian kakak-kakak yang kehilangan adiknya padahal dia adik kandungnya. Tapi betapa banyak orang-orang lain kemudian menjadi saudaranya. Betul tidak? Sama aja, yang penting Allah berikan itu muliaan buat dia. Tapi judulnya adalah muhasabah. Ente cek dulu diri ente. Jangan main ujian aja. Aneh lagi diuji nih, lagi gelap bener hidup. Enak aja main diuji-uji. Tar dulu. Bagaimana lu waktu kuliah? Kerjaan lu, pacaran lu. Seminggu tuh cuma 7 hari. Tapi ada 10 perempuan lu jinahin. Berarti kan sehari 3 tuh. Gimana ceritanya? Serem Pak. Serem. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. Kalau bisa kita itu apa? Nurun ala nur. Mas Yusuf, iya mas, kerjain proyek perumahan saya. Oh makasih mas, gak usah mikirin modal. Nah udah mulai, nur ala nur. Nanti gak usah nyari pembelinya, nur ala nur. Banknya udah kita siapin juga, bank syariah, nur ala nur. Enteng, terus ngapain?
Iya, ini cuma butuh ente dong buat tanda tangan. Allahu Akbar. Nur ala nur tuh gimana? Ente dapat proyek perumahan, tapi cuma dapat, belum nur ala nur. Ente masih pusing, modalnya dari mana? Pakai PT-PT siapa? Tuh. Ketemu pemodal juga masih rentetannya panjang banget, Bu. Pak, masih panjang. Tapi disebut nurun ala nur. Tadi itu contohnya. Mas, kerjakan ya proyek perumahan saya. Kontraktor udah siap. Pembelinya sudah ada. Ada rumah sakit X yang karyawannya itu tanda tangan sama saya. Pembiayaan bank syariahnya udah oke. Tanahnya udah dibeli. Udah tinggal jalan. Kita bingung. Terus kita bilang, terus apa yang mesti saya kerjakan, Pak? Kalau semuanya udah pada beres. Ya sampean jadi wakil saya. Sampean kerjakan itu karena saya harus pergi ke luar negeri. Allahu Akbar. Diterima di universitas terkemuka. Nur. Tapi kalau kamu jadi kandidat beasiswa nanti S2. Ala nur. Sampai S3 kamu gratis. Ala nur. Nanti begitu lulus udah ada yang jemput untuk bekerja. Ala nur. Begitu bekerja ada yang ngambil jadi mantu. Ala nur. Subhanallah. Nurun ala nur. Kalau mau nurun ala nur, hadirkan cahaya itu di rumah. Hadirkan cahaya itu di dalam diri kita. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mirsa yang ada di rumah dan yang menonton siaran tunda, kita teruskan berbicara tentang cahaya. Yang mendatangkan cahaya buat kita ini banyak sekali. Ridho orang tua juga termasuk cahaya. Kalau saudara gelap betul hidup, nggak ngerti mau ngelakuin apa, nggak tahu mesti bagaimana, lalu orang tua masih hidup, datang ke orang tua. Minta ampunannya, minta maafnya, minta ridhonya. Biasanya sih cepat tuh prosesnya. Banyak cerita di saya, ada orang-orang yang dagangannya hancur, tagihan nggak ketagih. Utang juga banyak. Akhirnya dia mendatangi orang tuanya, meminta maaf bila ada salah, lalu kemudian memohon doa dari orang tuanya, lalu orang tuanya mengatakan kepada beliau, insya Allah mak redho, mak maafin. Bapakmu juga insya Allah redho, bapakmu maafin. Mak bapak mah cuma bisa doain kamu doang. Malamnya udah ada berita SMS masuk. Besok tagihan cair. Terus gitu subhanallah. Silakan saja. Yang bisa membuka pintu cahaya dari pintu orang tua. Pergi ke orang tua. Kembali kepada pembahasan sebelumnya. Kenapa hidup kita tidak bercahaya? Ternyata kita jarang berzikir. Hati kita kosong. Tahu definisi galau tahu? Definisi galau itu kalau hati kosong. Sepi dari zikir, sepi dari baca Quran, sepi dari bertasbih, sepi dari bersolawat. Itulah yang kemudian membuat kita sepertinya tidak ada cahaya. Terus kita pun lalai dari ibadah-ibadah yang wajib. Dan malas mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kita berat menegakkan zakat. Dan hidup kita ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mestinya kalau berbuat dosa takut, tapi ini malah doyan berbuat dosa dan rajin mengajak orang berbuat dosa. Itu yang membuat cahaya dicabut dari kehidupan kita. Jadi siapapun di antara saudara yang punya hajat, kesulitan, kepengen dan punya masalah, sebenarnya jawabannya udah ada. Saudara bikin saja diri saudara bercahaya, maka insya Allah kelihatan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti ayat yang kita baca, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberi cahaya buat kita. Kalau kita tidak punya cahaya, sesungguhnya kita masih bisa hidup dengan cahaya, asal sekeliling kita pun kuat. Contoh. Kita jadi orang tua, ngelihat anak kita, nyari tuh gelap, nggak kelihatan. Terus kita megang senter, nah di sini loh, tak,
Terus anak kita lihat, oh iya di situ. Nah kita menjadi cahaya buat orang lain. Sebenarnya pintu sedekah itu adalah pintu kita menjadi cahaya buat orang lain.